وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita, Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang dilunakkan hatinya, yang diringankan langkahnya, yang dijernihkan pandangan matanya, yang dinyaringkan telinganya, sehingga kita sami'na wa ata'na dengan panggilan Allah, hadir ke rumah Allah yang sangat kita cintai ini. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak di yaumil qiyamah, selawat yang senantiasa kita lontarkan dari lisan kita, yang senantiasa membasahi bibir kita, inilah yang akan menjadi asbab kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di hari terbaik, berada di tempat terbaik, di waktu terbaik, maka kita berada pula pada amalan terbaik. Pada waktu dan tempat terbaik hari ini, kembali khatib mengajak kita yang hadir, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita laksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala inginkan semua dari hamba-hambanya masuk ke dalam surga dalam keadaan beriman dan bertakwa. Maka dinasihatkan betul oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka dari itu sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita berulang kali kita lakukan, maka senantiasa dosa dan kesalahan itu Allah ampunkan untuk kita selagi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan beriman dan bertakwa. Maka sudah menjadi rukun khutbah khatib untuk senantiasa mengingatkan hadirin sedang jemaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, di khutbah kali ini khatib akan sampaikan khutbah dengan judul jangan sombong dan meremehkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejadian yang sering terjadi di tengah-tengah kita hidup bermasyarakat, ketika Allah anugerahkan kita amanah, ketika Allah berikan kita amanah, maka amanah itu seringkali membuat dada kita melembung sehingga kita menjadi sombong kepada orang yang ada di sekitar kita. Allah hadirkan kita, Allah tinggikan derajat kita dengan harta, kadangkala harta itu membuat kita sombong. Allah amanahkan jabatan, kadangkala jabatan itu membuat kita sombong. Dan buah dari kesombongan kita itu adalah meremehkan orang lain. Orang kalau sudah sombong bersarang di dalam hatinya, maka tak satu pun orang dalam pandangan matanya yang lebih baik pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kita, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula,
karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menjulang setinggi langit dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Walaupun kita sendiri meninggi-ninggikan diri kita, saya yang paling hebat, saya yang paling berpangkat, saya yang paling kaya, ketinggian kita justru pada mata orang banyak kita sedang menjatuhkan harkat dan martabat diri kita. Rasa awak sewak yang paling tinggi, padahal dalam pandangan orang lain kita tak lebih dari seonggok daging yang hina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kenapa kita dilarang menjadi orang yang sombong dan meremehkan orang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas, "Tilka darul akhirah taj'aluha lil ladzina la yuridu na'uluwan fil ardi wala fasad wal 'aqibatu lil muttaqin." Kata Allah, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah pun pesankan bahwa tak ada tempat nanti di akhirat untuk orang-orang yang sombong. Ada masanya kekayaan yang banyak itu akan habis. Ada masanya pangkat yang tinggi itu akan turun. Bahkan diri kita, tubuh nan kuat kan tiba masuk lamah, mata yang nyalang kan tiba masuk kabut, telinga yang nyayang akan tiba masuk pakat, bahkan kulit yang kencang akan tiba masuk kendur. Cupak panuh gantang malanjuang. Ketika usia-usia renta seperti itu baru sadar kita bahwa kesombongan tidak akan membantu kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-kibru batabul haq wa lam tunnas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Banyak orang ketika sombong sudah bersarang di dalam dadanya, maka dia anggap orang lain remeh saja. Kalau berpangkat, berjabatan, datang dia ke suatu tempat, diberikan nasihat, "Pak, apa kalau leita ko menjabat ko pak lakukan iko ndak ampolo kan diatur-atur tu tahu mo tu kerajaan mo," sehingga tak berguna nasihat dari orang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dinasihatkan kita tak boleh meremehkan siapapun yang berurusan dengan kita. Siapapun kita tak boleh kita sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama besar, memberikan nasihat kepada kita. Ada beberapa hal yang tak boleh kita remehkan ketika kita sering bersentuhan dengan mereka. Di dalam hidupku kita akan bersentuhan dengan banyak kalangan, dengan banyak hal. Maka beberapa hal ini kita tak boleh meremehkan dan menyombongkan diri daripadanya. Apa itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Man istaqaffa bil ulama hasiradain. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka dia akan rugi dalam urusan agama. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Banyak orang yang meremehkan agama, banyak, tak terhitung jumlahnya. Bahkan sudah banyak orang-orang yang melecehkan ulama, yang menghina ulama, bahkan tak segan-segan dia membunuh ulama. Jangankan ulama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita saja. Kita baliklah beberapa tahun ke belakang. Kenapa akhlak orang dulu lebih baik daripada akhlak orang sekarang? Walaupun pendidikan orang dahulu tak lebih baik dari pendidikan orang sekarang. Dahulu ketika seorang datang ke surau, datang ke masjid, datang ke langgar, datang ke rumah-rumah guru, maka ketika dia duduk bersama gurunya, yang paling diutamakan adalah dia memuliakan gurunya. Tidaklah guru yang ada di depannya, melainkan dia ketika guru menaruh sebilah cambuk di depan samping duduknya, kemudian ditaruh di sampingnya peci guru, maka murid tak berani mengotak-atik peci dan cambuk yang disiapkan oleh guru. Saking menghormati guru, tidak ada murid yang lancang-lancang duduk di tempat duduk guru. Saking menghormati guru.
Apa imbasnya hadirin? Karena demikian tawajuhnya kepada guru, maka akhlaknya menjadi baik. Walaupun tak sesantiang kori-kori kini nyo mengaji, tapi luar biasa akhlaknya sangat baik. Bahkan ketika berjalan di depan guru, dia menundukkan badannya saking tawajuhnya kepada guru. Maka orang-orang dulu ketika minta doa ke gurunya, makbul doanya karena mereka menghormati guru. Anak-anak kita kini hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, saya yang meremehkan guru, ini rugi dalam urusan agama. Bahkan anak kita sampai kini masih madanyo, masih tangkanyo, sulit masuk ke dalam pikirannya ilmu. Tidak hanya anak yang meremehkan guru, bahkan ayah dan ibunya pun ikut meremehkan guru. Bayangkanlah dahulu diantarkan anak ke surau. Apa pesan orang tua? Iku anak ambo.